Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma wa salli wa sallim ala Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yuridullaha liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa qala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar wa huwa riya. Atau kama qala Nabi sadaqallahul azim wa sadaqa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Masjid Jami' Darussalam yang berada di rumah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita diberikan ujian berupa wabah pandemi Covid-19 dalam rangka untuk membuktikan siapa di antara kita yang imannya benar, dalam artian kita menerima musibah ini sebagai qadarullah. Dan insya Allah di balik musibah ini ada rahmat, ada kebaikan yang akan berikan kepada kita. Di antaranya adalah bagaimana sikap kita taat kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ulil amri, para umara, para pakar-pakar ahli kesehatan dan juga majelis ulama kita. Bahwa untuk sementara waktu di zona merah di Indonesia ini, termasuk kita di Depok yang 63 kelurahan sudah zona merah, dianjurkan untuk ibadah di rumah. Para jamaah, ibadah kita di rumah sama nilainya dengan ibadah kita di masjid jika dalam keadaan wabah. Dan memang ibadah adalah misi besar diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diciptakannya hidup dan mati ini untuk menguji kita, siapa yang paling baik amalannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan kematian dalam rangka untuk menguji kalian siapa yang paling baik dalam beramal. Para jamaah yang berada di rumah, yang sama-sama kita di rumah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para shaimin rahimakumullah. Dalam beramal tentu ada rambu-rambu yang harus kita taati sehingganya amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat buat kita dan lingkungan kita. Karena setiap amalan insyaallah akan membawakan manfaat bagi seluruh alam semesta, karena ajaran Islam adalah ajaran yang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di antara perintah untuk ahsanu amala, berbuat ahsan dalam beramal, adalah Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Jadi Allah perintahkan kepada kita ketika dalam beramal, hendaklah kita memurnikan niat amalan ibadah kita bersihkan dari kotoran-kotoran yang akan merusak ahsanu amala, yakni hanya untuk Allah, lillahi ta'ala, billahi ta'ala, wa ma'allahi ta'ala. Para shaimin yang berbahagia rahimakumullah,
Inilah yang disebut orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang niat ibadahnya adalah ikhlas karena Allah. Innamal a'malu binniyah, bahwa segala sesuatu amal tergantung pada niatnya, dan sebaik-baik niat adalah niat yang ikhlas. Dan orang-orang ikhlas disebut orang-orang mukhlasin. Illa min ibadikal mukhlasin. Demikian pernyataan iblis laknatullah alaih, bahwa hanya orang-orang yang ikhlas yang tidak bisa diganggu dan dipengaruhi serta disesatkan oleh iblis, yang memang tugasnya menyesatkan manusia an siratal mustaqim, dari jalan Allah yang lurus. Shaimin yang berbahagia rahimakumullah, sehingga iblis berupaya agar manusia, wabil khusus orang-orang yang telah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan, menyingkirkan semua Tuhan yang ada, yakni seorang muslim, ketika dia beribadah maka diupayakan agar ibadahnya tidak ikhlas karena Allah. Dan inilah yang menjadi tema kita pada kesempatan yang sebentar ini, yakni riya adalah syirik. Riya adalah penyakit yang merusak keikhlasan kita kepada Allah. Ikhlas adalah amalan yang ditujukan hanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Sedangkan riya adalah amalan yang ditujukan kepada Allah, tapi juga kepada ghairullah, kepada selain Allah, sehingga ada tandingan tujuan selain daripada Allah, sehingga sikap seperti ini dikategorikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW menduakan Allah dalam tujuan ibadah. Padahal Allah satu-satunya tujuan dalam ibadah kita. Allahu ghayatuna, Allah subhanahu wa ta'ala adalah tujuan kita dalam beribadah dan dalam kehidupan kita ini. Para shaimin di rumah yang berbahagia, riya dikatakan syirik karena menduakan Allah di dalam tujuan atau ghayah dalam kita beribadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarjullaha liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Bahwa kita yakin berjumpa dengan Allah, maka kita ibadah tidak merusaknya dengan melakukan syirik. Ulama katakan syirik adalah riya. Jadi mari di bulan suci Ramadan ini, bulan di mana Allah melipat gandakan amalan-amalan kita, semua amalan itu untuk kita, semuanya, syahadatain, salat, zakat, haji, zikir, tilawah dan lain sebagainya. Tetapi as-saum ini untuk Allah, dan Allah yang langsung membalasnya, sehingga amalan sunnah diberi pahala wajib, amalan wajib dilipat gandakan bahkan sampai 700 kali lipat. Mari kita sempurnakan amalan kita, khususnya di bulan Ramadan, sebagai tarbiyah imaniyah buat kita semuanya, nanti untuk kita biasakan istimroriyah di bulan-bulan berikutnya, agar kita membersihkan niat amal ibadah kita lurus hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, bukan karena ingin dilihat orang, dipuji orang, untuk mendapatkan jabatan, untuk pencitraan dan lain-lain yang sifatnya duniawiyah dan nafsiyah. Dan kita tahu bahwa nafsu senantiasa mengajak kita pada keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan ini, nafsu kita rahmati dengan rahmat Allah, dengan senantiasa kita tilawah, tadarusan Al-Quran, salat malam, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, salat tarawih, dan mendengarkan kajian-kajian keislaman lewat media sosial. Karena ada solusi dalam Islam, jika tidak bisa dilakukan secara tatap muka, maka bisa kita lakukan dengan cara yang lain, dan semuanya merupakan fleksibilitas ajaran Islam. Mudah-mudahan tausiah singkat ini memberikan manfaat buat kita semuanya, untuk kita bersihkan amalan kita khususnya di bulan Ramadan ini, yakni hanya untuk Allah
bukan untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk mendapatkan pahala dan lain sebagainya, tetapi hanya untuk Allah. Maradatillah wa minan nasi may yasrif nafsahu batigha'a maradatillah. Dan ada sebagian manusia saja yang mengorbankan segala yang dia miliki untuk mendapatkan ridha Allah, dengan pemahaman bahwa niat karena Allah ini kita yakini ada balasannya. Balasan tersebut kita pahami ada, tapi bukan menjadi tujuan kita beribadah. Tujuan kita beribadah adalah ibtigha'a maradatillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan perjuangan kita untuk membersihkan amalan kita dari sifat-sifat riya, pamer, pencitraan, amal karena dunia, karena jabatan, pangkat dan lain sebagainya. Mari kita luruskan hanya untuk Allah, dan kita yakin ketika niat kita lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, insyaallah pasti Allah akan berikan banyak fadilah dan kemanfaatan buat kita dan lingkungan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita dan jadikan kita dan keluarga kita jadi keluarga yang ahlu Ramadan, alumnus Ramadan yang bergelar muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.